Itu kopi kan hitam itu kan. Namun tiba-tiba saja baunya itu sangat amis. Baru dibukanya itu pintu kamar, di situ Kinari sudah ditunggu oleh sosok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gianlunga di channel Anti The Myth. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah subscribe. Pantengin terus videonya sampai selesai, karena di sini saya akan menceritakan kisah yang menarik, kisah yang epik dari sahabat saya, yaitu Kinari. Jadi awal mula ceritanya itu Kinari dan abangnya itu berpamitan kepada kedua orang tuanya. Mereka berpamitan untuk pindah mencari kontrakan untuk mereka tempati, karena rumah mereka itu bisa dikatakan itu agak sempit gitu kan ya. Terlebih juga Kinari itu kalau kerja itu dari pagi sampai malam, begitu juga dengan abangnya. Jadi mereka itu cukup kecapean juga setiap hari, harus pulang pergi dengan jarak yang cukup jauh gitu kan ya. Singkat cerita, Kinari dan abangnya itu mencari rumah kontrakan dan akhirnya mereka dapat gitu kan. Keesokan harinya mereka itu berkemas untuk menempati kontrakan tersebut. Namun di situ banyak tetangga-tetangga kontrakan mereka yang datang menghampiri mereka. Mereka itu kebanyakan itu sama menceritakan yang sama, yaitu bahwa tidak ada orang yang bisa bertahan lama ataupun betah gitu kan ya. Nggak ada yang betah untuk tinggal di kontrakan tersebut. Paling lama itu pernah cuma 1 sampai 1 minggu doang. Namun Kinari dan abangnya itu tidak mau terlalu ambil pusing. Terlebih Kinari itu memiliki sedikit kelebihannya. Jadi itu Kinari memiliki kelebihan di mana bisa merasakan hal-hal yang tidak wajar gitu kan. Dan itu bukan kekurangan ya. Kalau kekurangan nanti tinggal ditambahin aja biar jadi lebih kembali. Hari-hari pertama sampai 4 hari Kinari dan abangnya itu tidak merasakan hal-hal yang aneh. Hanya saja memang ada hawa panas yang sering banget Kinari rasakan, bahkan terkadang pandangannya itu agak buram, padahal lampu kontrakan itu sangat terang itu ya. Keesokan harinya berarti menjelang ke 5 hari Kinari dan abangnya menempati kontrakan tersebut. Kinari di situ baru mulai merasakan aneh, karena hawa panasnya itu tidak sewajarnya saja yang karena memang Kinari juga memang yang di awal tadi katakannya, Kinari itu memiliki kelebihan. Itu cukup istimewa guys, sahabat ya, cukup istimewa sahabat itu. Kinari itu orang yang bekerja keras dan juga memang menarik. Pada suatu ketika sekitar 40 hari Kinari dan abangnya menempati rumah tersebut. Seperti biasa gitu kan, Kinari kan pulangnya itu malam. Di depan kontrakan Kinari itu ada toren yang cukup tinggi. Pada jam 21.40 Kinari baru sampai rumah. Tiba-tiba saja Kinari terkagetkan oleh sosok hitam yang sangat tinggi. Hitam yang sangat tinggi. Kinari badannya itu sampai gemetaran kan. Kinari mencoba mengalihkan semuanya itu dengan pakai handset dan menyalakan musik. Dengan langkah yang cukup gemetaran, Kinari masuklah ke dalam kontrakan. Berhubung abangnya belum pulang, Kinari itu biasanya itu berbincang sama abangnya gitu kan. Tapi kan abangnya belum pulang, jadi Kinari langsung tuh masuk ke kamar. Baru dibukanya itu pintu kamar, di situ Kinari sudah ditunggu oleh sosok hantu wanita yang mungkin itu disebut
kuntilanak. Bayangkan sahabat, tadi di depan Kinari itu melihat sosok yang tinggi itu kan, hitam, masuk ke kamar. Di dalam kamar Kinari itu ada sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak itu duduk di ranjang, di kasur tempat Kinari tidur. Kinari tidak bisa melihat wajahnya karena posisinya itu jadi merunduk. Padahal Kinari itu sudah gerah guys, capek gitu kan, pengen segera mandi lalu tidur. Kinari ya sempat panik. Kinari itu kan cuman mau minta tolong kepada siapa gitu, abangnya belum pulang. Kinari kan berdoa sebisa mungkin, namun nyatanya kuntilanak itu memang bandel. Kuntilanak itu bandel banget itu, nggak mau pergi-pergi juga. Akhirnya Kinari mencoba bersikap masa bodoh, langsung masuk kamar mandi membersihkan tubuhnya. Setelah keluar dari kamar mandi, ternyata sosok kuntilanak tersebut sudah nggak ada kawan. Kemudian langsung dong Kinari tidur karena saking capeknya gitu kan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja Kinari bermimpi. Di mimpi Kinari datanglah sosok kuntilanak tersebut. Mereka tuh bertengkar tuh. Woi. Jadi sahabat pastinya paham, perempuan itu kalau bertengkar pasti jambak-jambakan gitu kan, pasti tarik-tarikan rambut gitu kan. Nah begitu pun juga Kinari. Di dalam mimpi Kinari itu berkelahi dengan kuntilanak tersebut, itu menarik-narik rambutnya gitu kan. Kinari pun rambutnya juga ditarik-tarik. Saking jengkelnya Kinari, rasanya itu Kinari ingin sekali membuat kuntilanak itu menjadi botak gitu kan. Namun ternyata keras sekali, tidak bisa itu, sampai putus rambutnya. Kemudian di dalam mimpi tersebut, karena Kinari terus membaca doa itu kan sambil melawan itu kan, akhirnya kuntilanak itu kalah. Langsunglah Kinari terbangun dari mimpinya. Di situ Kinari itu sangat berkeringat sekali, padahal baru saja kan mandi gitu kan. Jadi keringatnya itu melebihi aktivitas sehari-harinya. Di situ sosok kuntilanak tersebut tiba-tiba saja dari bawah kasurnya itu tangannya itu memegang paha Kinari, sampai Kinari itu tidak bisa ngapa-ngapain. Susah sekali buat bangun, teriak pun sangat susah. Pastinya sahabat bisa membayangkan kejadian seperti itu. Saya sendiri pun ketika membaca naskah dari sahabat saya itu Kinari kan, itu merasakan yang hawa merinding yang cukup besar kawan, sahabat. Namun alhamdulillah kembali Kinari membaca doa, kuntilanak itu pergi. Itu tuh baru jam berapa? Sekitar jam 12 lewat lah. Kinari kebingungan, abangnya belum juga pulang. Akhirnya Kinari telepon tuh si abangnya, nyuruh cepet-cepet pulang gitu kan. Kebetulan karena abangnya itu memang lagi nggak ada kerjaan gitu kan, akhirnya abangnya itu pulang. Di situ Kinari itu sembari menanti abangnya itu, Kinari membuat kopi. Jadi Kinari itu memang suka banget sama kopi guys, apalagi kalau keadaan pusing. Kinari suka banget tuh. Nah pas Kinari di ruang tamu, di ruang depan gitu kan, itu kopi kan hitam gitu kan. Namun tiba-tiba saja baunya itu sangat amis. Kinari itu tengok kanan kiri, depan belakang, kebingungan itu bau amis dari mana gitu kan. Ketika mau minum kopi itu sudah sempat diminum guys, ternyata kopinya itu berubah menjadi warna merah. Kopinya berubah menjadi darah guys, yang di situ itu sangat-sangat amis baunya. Sontak dong Kinari langsung memutahkan karena belum sempat tertelan juga, dan tapi di situ kan saking amisnya Kinari itu sampai mual-mual gitu kan. Sampai abangnya tuh akhirnya pulang.
Kayak abangnya kan kebingungan tuh itu melihat adiknya kayak gitu kan. Lalu abangnya itu ambil air hangat gitu kan untuk mencoba menetralisir rasa di bibir, di lidah Kinari itu. Kinari tidak menjelaskan apa yang terjadi karena bingung mau menjelaskan apa, tiba-tiba kopinya normal kembali warnanya, nggak, baunya juga udah hilang gitu kan. Akhirnya mereka berbincang-bincang biasa, ngobrol biasa, canda tawa. Abangnya itu udah sangat kelelahan, akhirnya abang tidur duluan. Kinari pun masuk kamar dan baru membuka pintu kamar, Kinari langsung kembali dikejutkan oleh sosok hantu kuntilanak tersebut. Posisinya itu sama guys, lagi duduk di kasur Kinari. Kinari itu sambil memegang engsel ya, namanya engsel pintu itu ya. Kinari itu sambil memegang engsel itu gemetaran guys, sembari berdoa, sambil berkata, tolonglah jangan ganggu saya lagi. Saya di sini itu tidak berniat untuk mengganggu kamu. Saya di sini tuh cuma numpang tinggal. Saya di sini bayar, tidak gratis, kata Kinari gitu. Namun kuntilanak itu masih saja terdiam gitu kan, merunduk kepalanya. Namun di situ itu karena Kinari itu memiliki kelebihan, Kinari itu seperti merasa ada yang ingin disampaikan oleh sosok hantu wanita tersebut guys. Kinari itu masa bodoh aja, hantu ya hantu gitu kan, mau memiliki perasaan apa, masa bodoh amat gitu kan. Akhirnya terus tuh Kinari berdoa, itu cukup lama guys, itu sangat melelahkan. Kinari itu bahkan sampai hampir terjatuh pingsan gitu kan, saking lemasnya gitu kan, saking ketakutannya. Namun alhamdulillah hantu itu akhirnya hilang dengan langkah yang cukup sangat, ya intinya sangat melelahkan sekali lah. Kinari langsung tertidurlah sambil bantalnya itu, wajah Kinari itu Kinari tutupin bantal tuh, karena saking lelahnya, saking ngantuknya, saking capeknya. Pastinya sahabat juga bisa membayangkan itu bagaimana rasanya gitu kan, menjadi Kinari itu yang diteror oleh kuntilanak itu. Namun tidak lama sosok hantu tersebut itu kembali masuk ke dalam mimpi Kinari. Namun kali ini berbeda. Kali ini sosok kuntilanak tersebut itu mencoba menguasai tubuh Kinari, yaitu mencoba merasuki Kinari. Terus Kinari melawan, berdoa sambil berkata, ngapain kamu? Pergilah. Bukankah aku tidak mengganggu kamu sedikit pun? Aku ini tidak terlalu lama tinggal di sini, tapi kamu sebetulnya sudah seperti ini gitu kan. Tapi kamu sudah begini terhadap aku. Apa mau kamu gitu kan. Terus Kinari berdoa. Akhirnya kuntilanak itu berhasil Kinari usir. Langsung Kinari terbangun. Ternyata di situ baru jam 2.30. Akhirnya Kinari bergegas ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat dan membaca Al-Quran. Sekitar 30 menit Kinari kembali merasakan kantuk. Akhirnya Kinari pun tertidur, dan keesokan harinya Kinari sebenarnya masih trauma guys. Awalnya sih ingin apa ya, ingin cuti gitu kan dari kerjaannya. Namun Kinari tahu Kinari tidak bisa ambil cuti kecuali memang hari libur. Selang beberapa hari itu kan, akhirnya Kinari berjumpa lagi dengan sosok kuntilanak. Kali ini kuntilanak itu berada di dalam kamar mandi guys. Namun karena itu hari libur, abangnya ada. Nah disitulah abangnya itu menyaksikan sendiri, dan akhirnya Kinari itu menceritakan semua kisahnya kepada abangnya.
Kemudian mereka memutuskan untuk pindah saja dari kontrakan tersebut, guys, karena memang kontrakan tersebut ya memang sangat angker. Jadi penghuni-penghuni yang ada di situ selalu diteror oleh sosok kuntilanak tersebut. Cuman kenapa awal mula Kinari mau tinggal di situ sama abangnya? Karena aksesnya itu dekat, guys, dengan tempat kerjaan mereka. Namun di luar dugaan, ternyata itu sangat-sangat menyeramkan, sangat-sangat angker sekali, guys. Sangat angker sekali, sahabat. Terornya itu begitu sangat mencekam. Kemudian mereka itu kan setelah berpindah ke kontrakan itu tidak 1 kali 2 kali, guys, karena kontrakan itu pindah lagi, sama lagi, pindah lagi, angker lagi, sampai ketiga kalinya. Dan pas di kontrakan yang ketiga kalinya, di situ Kinari baru merasakan kenyamanan. Kinari bertahun-tahun sama abangnya tinggal di situ. Jadi sahabat, kesimpulannya, dimanapun kita tinggal, itu katanya kita itu selalu berdampingan dengan sosok makhluk gaib, gitu kan ya. Meskipun kita tidak ada niatan mengganggu, tapi terkadang makhluk tersebut yang mengganggu. Jadi kita diri kita sendiri aja, gitu kan, seperti apa supaya aman, gitu kan. Mungkin sebelum menempati rumah, sebelum menempati kontrakan, mungkin kita mengadakan, bagi yang muslim itu kan, mengadakan pengajian ataupun apa, gitu kan, supaya lebih hawanya itu lebih sejuk lagi ataupun bagaimana ya. Oke sahabat, itu dia kisah dari Kinari. Dan Kinari, semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, tidak lagi menemukan hal-hal yang aneh seperti itu ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata ataupun bagaimana yang kurang enak. Tetap dukung channel kami, like dan share juga videonya jika memang kalian merasa terhibur. Semakin malam semakin mencekam, jangan resah, jangan gelisah, apalagi sampai berkeringat basah. Saksikan terus video-video selanjutnya di channel kami Anti Demit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.